mengatakan illallah, ini disebut isbat, menetapkan. Tidak ada Tuhan, menafikan, isbat, kecuali melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nafyu la budda ayyarida ala tsabitin. Tentu saja namanya menafikan itu akan dilanjutkan dengan hal yang ditetapkan, fayan fiyahu, sehingga yang dinafikan itu menjadi lenyap dan tiada eksistensinya. Wa tahqiq alladhi qala bil asya'. Namun jika kita tafakuri lebih dalam ya, dari kalimat la ilaha illallah, pemaknaan yang datar, kemudian yang secara hakiki dinyatakan annahu la nafya wala isbat, bahwa sesungguhnya di situ tidak ada nafyun dan juga tidak ada isbatnya, tidak ada yang dinafikan dan tidak perlu ada yang diteguhkan fil haqiqah, secara hakikatnya. Li'annahu ma yusabbitu li ghairi ta'ala uluhiyatan fayanfiyahan nafi. Sebab ini kajian secara hakiki nih bagi orang yang sudah menyelami sampai ke dasar tauhid. Sesungguhnya tidak ada uluhiyah, tidak ada ketuhanan selain Allah. Kesadaran sudah sangat mendalam sehingga tidak perlu dinafikan ya. Wala taghibu anhul uluhiyah, dan ketuhanan Allah itu tidak pernah terhentikan per sedetik pun ya, sehingga tidak pernah gaib dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu perlu diteguhkan. Wa innama yaqulul abdu zalika imtisalan bi amrillah. Lalu hamba kita semua muslimin muslimat, sejauh manapun pemahaman kita sudah Allah bimbing sampai ke dasar tauhid, bahwa seluruh yang kita pandang, yang kita pikirkan, yang kita alami, yang terjadi di alam semesta, di antariksa, terus ini semua pemaknaan tauhid kita bagaimanapun kita mengucapkannya dengan senang hati, dengan penuh sadar tinggi. Pertama adalah imtisalan di amrillah, karena melaksanakan, mengamalkan, mengimplementasikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum an-nafyu sahih. Sebagian para ulama tauhidnya kan ada nafiyunnya, ada. Jadi kalimat la ilaha illallah, kalau pendapat pertama tadi bagi orang yang sudah memang jauh pemaknaan dan pemahaman tauhidnya, jadi melihat apapun yang dilihat dari bukan casingnya, tapi adalah yang makna-makna, value-value, roh, cahaya, dan sumber pertama serta utama di belakang fenomena dan semua yang sifatnya cangkang tersebut. Maka ketika ia mengucapkan la ilaha illallah, itu hanya kesadaran bahwa yang sangat tinggi, sangat mendalam, bahwa semua ini sumber utama dan pertamanya, hakikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendapat yang kedua, nafyu sahih, memang perlu dimaknai bahwa yang paling untuk terutama para penyelam tauhid yang masih di awal-awal itu perlu ada ketegasan bahwa harus ada yang dinafikan, harus ada la ilahanya itu, yaitu sebelum ibarat kata itu ya, seperti yang pencarian tauhid yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya. Ia tafakur ke langit, melihat bulan, melihat matahari dan sebagainya. Lalu semua ketika tidak cocok dengan pemahaman akan ketuhanan yang harus per detiknya ya, per detiknya itu ada dan berkuasa, itu akhirnya sampai kepada tauhid yang murni, yaitu
Allah Subhanahu wa taala. Nah, penggalian semacam itu penting untuk tetap diletakkan, disadarkan pada para penggali dan bicara tauhid bahwa an-nafi itu sahih, bahwa sebelum menumpahkan Tuhan yang sejati itu kita harus menginventarisir ya bahasanya. Apa-apa yang potensi jadi sesembahan kita ini, potensial ini apa ini. Nah, disitulah setelah menginventarisir, ngumpulin, baru kita ini semua kita nafikan ini. Ini semua bukan Tuhan ini ya. Jadi gunung, rembulan, matahari, atau dunia, atau uang, pangkat, jabatan, semua itu adalah potensial menjadi Tuhan. Nafyu sahih. Jadi kita terbimbing untuk akhirnya mencapai kepada bisa melihat zat yang paling senantiasa hadir dan menjadi sumber utama itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa waridun ala ahyanin makhluqat ya. Karena pengakuan dan potensi-potensi itu ada pada ahyanin makhluqat ya. Beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada yang menyatakan innaha alihah, mereka itu sesungguhnya Tuhan ya. Wa nusibatil uluhiyah ilaiha. Nah, lalu ketuhanan itu disematkan kepada mereka, kepada pangkat, kepada jabatan, kepada hal-hal lain ya, kekeramatan lain, mungkin gunung, mungkin pepohonan, mungkin bangunan dan lain sebagainya. Karena problematika kemanusiaan itu satu adalah ateisme, tidak percaya adanya satu sumber utama dalam utama Sang Maha Kuasa pencipta seluruh alam semesta ini. Namun jauh lebih banyak problemnya adalah kenapa inti dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid, adalah jauh lebih banyak manusia yang percaya ada banyaknya Tuhan ya. Ada banyaknya Tuhan. Jadi sehingga menisbahkan uluhiyah, menisbahkan ketuhanan ke banyak benda dan lain sebagainya itu. Fayanfiyahan nafi wa illam ya'taqidha wa lihadza ta'ajjaban musyrikin. Karena itu orang musyrik zaman baginda Nabi Muhammad SAW terkaget-kaget ketika baginda Nabi da'ahum ilal ilah al-wahid, ngajak kepada menyembah, mengakui dan patuh total kepada Tuhan yang Esa, dakwah tauhid. Fawarad dan nafyu ala hadhihi nisbah tsabitah indahum tilkal alihah. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah ini datang pada zaman itu kepada mereka, dimaknai sebagai kesalahan penisbatan mereka tentang siapa itu sosok Tuhan, bukan la ala nafsil uluhiyah, bukan pada kata-kata Tuhan itu sendiri. Yaitu, jadi masalahnya adalah salah menempatkan kata Tuhan pada benda yang sesungguhnya ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian perlu diluruskan. Maratibut tauhid. Semalam ya akhi, yang kita masuki sekarang adalah martabat dan tauhid. Perjalanan menuju sampai kepada kesadaran tinggi bahwa segala sesuatu sesungguhnya bersumber dari Allah, wujud mutlak sang sejati yang maha kuasa. Ketahuilah anna tauhid fi nafsi yang qasul salasi maratiba. Tauhid itu ya terbagi ke dalam 3 martabat. Tauhid af'al wa tauhidus sifat wa tauhiduz zat. Pertama tauhid perilaku, tauhid perbuatan, wa tauhid sifat, tauhid sifat, dan terakhir tauhid zat ya. Tauhid al-af'al fal martabatul ula, yaitu maksudnya adalah idhafatul af'al wal maqulati kulliha ilallah, yaitu maksudnya yang disebut tauhid perilaku, tauhid karya, tauhid perbuatan ya. Yaitu bahwa seluruh peristiwa, karya, dan ide-ide gagasan itu disandarkan semua, dipulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua yang terjadi di kehidupan kita, ya, ada gerak, ada diam, ada gagasan, ide terlintas dalam pikiran kita, terlintas di benak-benak kita. Itu semua hasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu khaliquz dzurrah wa af'aliha wal fi'li wa af'alihi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta, ya, pencipta atom dan pergerakannya, pencipta sekarang proton dan semua pergerakannya, ya. Wal fi'l, ya, pencipta gajah dan tingkah lakunya. Wal arsh, ya, bahkan pencipta dari singgasana Allah. Wa af'alihi, dan pergerakan-gerakan yang ada di dalamnya. Wa khaliqi jami'il ahyad al-mawjudati wa af'aliha ala kasratiha wa ikhtilafiha. Puncaknya adalah Allah itu semua pencipta itu jami'il ahyad, seluruh individu, seluruh unit, seluruh segala yang sebut sesuatu. Wa af'aliha, dan gerakan-gerakannya, tingkah polanya, ala kasratiha, sebanyak apapun itu, wakhtilafnya, dan beragam macam itu semua adalah makhluk Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama, engkau tidak melempar, engkau tidak memanah saat engkau memanah, walakin Allah, sesungguhnya hakikatnya sejatinya Allah lah yang melempar. Kullu min indillah, dalam surat An-Nisa, katakanlah segala sesuatu itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berasalnya. Nah, jadi segala pemahaman pertama tentang tauhid itu menyeragamkan, memulangkan tauhid menjadi pulangnya kepada satu titik. Ya. Semua pelaku utama secara hakikinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di bumi, di laut, di gunung, di Mars, di bahkan antariksa terjauh, ya, itu semua adalah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Panggung di mana Allah menunjukkan kekuasaan, keesaan, dan kebesarannya. Kemudian kita berangkat ke martabat asalnya. Jadi dari yang paling tampak di kita, kan kita melihat perilaku orang lain ke kita, ya, perilaku orang lain ke kita, perilaku pasangan hidup, perilaku anak, perilaku di orang lain di tengah jalan, dan lain sebagainya. Lalu setelah martabat yang pertama, tauhid af'al, semua perbuatan, ya, dari orang lain, dari diri kita ke orang lain, kita merujukkannya secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita akan sampai ke tauhidus sifat, ya, yaitu wadzalika qallama tubayyinul ibarah. Nah, ini sudah mulai susah ini diungkapkan kata-kata yang untuk menampung, mewakili penjelasan tentang sifat, ya, sifat Allah. Li'annahu min ilmil qulub, sebab ini termasuk wilayah ilmu hati. Wa man dhanna anna haqiqati ilmihi mustafa fil kutub was-suhuf fa huwa lam yashumma syai'an min maqamil ma'rifah. Lalu siapa yang mengira bahwa hakikat ilmunya itu ada di dalam, tersimpan dalam buku, dalam tulisan-tulisannya, ilmunya itu tersimpan dalam WA-nya, dalam cloud-nya, dan sebagainya, maka sesungguhnya itu sama sekali belum mencium ma'rifat. Fa kaifa yakunu dzalika mustafan? Bagaimana itu semua bisa disebut adalah seluruh keilmuan, ya. Padahal baginda Nabi Muhammad qad azharul azza anhu. Padahal baginda Nabi bahkan sudah menampakkan
ketidakmampuan beliau saja ya, sebagai Habibullah, kekasih Allah, itu ketidakmampuan beliau untuk bisa melingkupi seluruh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyatakan, la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Aku tidak akan mampu menginventarisir, menyebutkan satu persatu, seluruhnya bisa mencukupi secara tuntas ya. Pujian untukmu wahai Allah, sesungguhnya hanya Engkaulah yang tahu secara tuntas, detail ya, berapanya ya, berapa angkanya Engkau memuji dirimu sendiri ya. Walaula anna Allah ta'ala imtanna ala ibadihi bi an awjada lahum fil wujud min kulli ma'nan min asma'i wa sifatihi sifat katsirah khalaqahum 'alaika ya. Kalaulah bukan karena memang anugerah dari Allah ya, kita bisa masuk memahami tauhid sifat, bahwa segala dasar dari adanya perbuatan, dasar dari adanya peristiwa di alam semesta ini dilatar belakangi oleh adanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna amrullah amrun azim, sebab membahas tentang Allah ini tentu saja sesuatu yang sangat-sangat agung sekali. La tanalul alsinah, lidah-lidah kita tidak akan mampu. Fa'aujadallahu as-sama wal basar wal ilm wal hayat ya, war rahm wal jud. Maka Allah adakan ya, pendengaran, penglihatan, pengetahuan gitu. Jadi ketika kita bisa melihat ini sudah af'al, perbuatan. Nah, sifat dari melihat itu adalah penglihatan. Mengetahui, sifatnya adalah adanya pengetahuan. Sebelum bisa mengetahui itu ada pengetahuan dulu ya. Nah, itu semua wal mulk wal quwwah wal afw wal ihsan wa tahara. Kemudian adanya kekuatan. Anda kuat, karena sifatnya adalah ada kekuatan di belakangnya itu. Wa ghairu dzalika min sifat wa aujada subhanahu ilmu ma'ani sifat ma'anin yustadallu bihi. Walau la dzalika la ma'ruf urifallah. Kalaulah tidak begitu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dikenali, diketahui. Jadi kita belajar melihat apa yang tampak kasat mata, lalu merujukkannya bahwa ini nggak bisa kita mendengar ini kecuali Allah lah yang mengizinkan kita mendengar. Karena tidak ada seorang pun bisa menciptakan kemampuan mendengar. Yang ada, kalaulah nanti teknologi ini ada mengcopy paste ya, kemampuan bisa mendengar itu. Nah, pendengaran itu sendiri adalah ciptaan Allah sebelum adanya alat untuk bisa mendengar. Jadi itu yang disebut dengan perjalanan tauhid af'al, tauhid adanya perilaku-perilaku, ini semua kita kembalikan ke Allah. Kan kelihatan itu, mendengar, melihat, itu semua kita pelakunya, kita merasakan. Nah, kita terus ke dalam, makin lembut, yaitu bahwa semua itu kemampuan itu tidak kita miliki sesungguhnya ya. Mata bisa, ini tetap ada, bola matanya, retinanya, tapi kemampuan melihatnya itu milik Allah. Matanya saja milik Allah dan kemampuan melihat itu milik Allah. Tiba-tiba suatu saat nggak bisa melihat, padahal bentuk fisik matanya itu tetap ada. Nah, ini sesuatu yang ternyata bisa dipisahkan antara alat untuk melihat dengan kemampuan melihat itu sendiri. Alat kita untuk mendengar itu ya cuping telinga dan di dalamnya, tapi kemampuan untuk mendengarnya itu bisa Allah hilangkan, padahal bentuk fisiknya ada. Nah, itu semua perjalanan kita untuk siapa sesungguhnya yang sang kuasa yang menguasai ini semua. Nah, ini kita dibimbing
untuk menegakkan memaknai la ilaha illallah dengan begitu dalam dan penuh dengan penghayatan yang total ya. Kalaulah kita perjalanan kita tidak semacam itu, kita nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yazuq bin nafsi tauhid. Seseorang yang tidak merasakan cara tafakur kepada dirinya sendiri, ma'rifat dirinya seperti ini, fama wahidallah at-tauhidul maktub, maka ia sesungguhnya belum bertauhid kepada Allah sebagai yang secara sempurna. Kemudian martabat as-salisah, yaitu tingkatan yang lebih dalam lagi, lebih soft lagi, lebih lembut lagi, yaitu tauhid zat. Wa'lam ya akhi anna hadzal maqam fi tauhid qalil. Sadarilah, kita sama-sama sadar bahwa yang bisa duduk memahami, menghayati tauhid yang tauhid zat Allah ini itu sedikit sekali orangnya yang bisa sampai sana. Jangankan itu, sampai tauhid sifat saja kadang kita terpengaruh, sudah berhenti pada tauhid afal, tampaknya, ucapan. Siapa yang ngucapin? Langsung kita terpengaruh pada siapa yang ngucapin ini, yaitu pelakunya si A, si B, sakit hati dan sebagainya. Kita tidak berpikir bahwa yang ngizinin dia ngucapin ini siapa. Sehingga kita berhenti cara penalaran akal budi kita itu pada ujung terluar. Padahal kita diajari oleh para alim ulama, kalau engkau melihat tulisan itu jangan berhenti pada bentuk huruf-huruf yang tertulis dari pulpen dan penanya. Lihat penanya. Oh, tulisan itu berasal keluar dari tinta. Tinta itu ada di dalam pena. Pena itu dipegang oleh tangan kita. Terus tangan ini apa? Tangan ini pencipta dari tulisan. Oh, ternyata tangan ini nyambung sampai ternyata ada orang yang megang tangan ini tersambung ke orangnya, dan orang itu ternyata yang perintah siapa? Otak. Dengan seperti itulah ditahu tauhid dari yang perjalanan dari yang kasar, dari yang tampak, lalu mulai ke value nilai-nilai atau ke cahaya, ke nur, lalu terakhir pada
puncaknya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sangat sedikit di sini, la yujadu illa inda afrad min kibaril arifin. Tidak ada kecuali orang-orang yang termasuk arifin yang sudah ahli ma'rifat yang sangat mendalam. Illa anna man taraqa min tauhid af'al tauhid sifat, ya, kecuali seseorang yang memang caranya menghayati kehadiran Allah dalam hidup ini, dalam panggung alam semesta ini, perjalanannya dari af'al tadi, dari apa yang kasat mata, ya, letusan gunung, gelombang, lautan dan sebagainya pada diri sendiri, kemudian ke tauhid sifat, ya, yang melatar belakanginya itu apa ya, gitu. Yurjalahu wuquf fil alam bihi, insyaallah itu bisa diharapkan sampai kepada tauhid zat. Wa man takallafa talaqah min ghairi hadat thariq, tapi siapa yang nyari tauhid zat nggak lewat tauhid af'al, kemudian nggak terus tauhid sifat, ini waqa'a fit tashbih wal ilhad, maka dia akan jatuh kepada mentashbihkan Allah, yaitu menyamakan Allah itu seperti makhluknya, wal ilhad, dan bahkan bisa-bisa salah arah dan tidak menemukan kehadiran serta kebesaran Allah dalam panggung kehidupan ini, karena berhentinya itu bukan di dasar, dia tafakurnya dia sudah di ujung, udah berhenti. Tadi ngeliat tulisan sudah berhenti di situ tafakurnya, nggak mikir bahwa tulisan itu keluar dari tinta itu ada alat yang menampungnya, alat itu ada yang megang, pulpen itu ada yang megang tangan, nah seperti itu tafakurnya. Karena kalau yang berhenti di afal saja, karya-karya perbuatan, fenomena, kasat mata, nggak terus ke dalamnya, dia akan berhenti. Dia nggak sampai ke tauhid, dia berhenti ke fenomena yang tampak. Dia berhenti tafakurnya pada gunung es yang ada di atas lautan, padahal di dalam yang terpendam dalam lautan itu masih sangat jauh dan dalam, bahkan bisa 2 kali lipat tingginya daripada yang muncul di atas lautan. Ya. Wa innama at-thariq ila hadzal maqam bitaufiq alillahi, jalan untuk sampai ke maqam tauhid zat ini tentu saja sangat butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, wa im'anin nazar fil af'al, dan tafakkur dalam af'alullah, karya-karya, perbuatan Allah dalam dirinya sendiri, dalam ke orang lain, dan dalam alam semesta ini. Jadi tafakkur, ya. Tafakkaru fi khalqillah, baginda Nabi Muhammad bersabda, renungilah, tafakkurilah ciptaan Allah ini, ya. Gunung, indahnya pemandangan, indahnya matahari ketika terbenam, indahnya tengah malam memandang rembulan, tafakuri, jangan berhenti pada yang tampak di situ, terus lebih dalam lagi. Fa inna man ahkaman nazar fil af'al aw salatul af'al ila sifat, kalau dia situ senang bertafakur, nanti akan dipandu untuk ke sifat, kepada oh ini semua baru permukaan, oh ini semua baru huruf-huruf yang keluar dari pena, ya kembali dia akan terpandu kepada bisa, oh ini adalah wujud dari sifat Allah. Kok orang baik ya, oh tetap ada orang baik ya, oh ini karena wujud dari sifat Allah, Rahman dan Rahimnya Allah yang terwujud di dunia ini. Kok bisa ya seekor harimau pemangsa, ya, itu sama anaknya aja tidak dimangsa, dari mana lagi kan? Itu rahmah, rasa kasih sayang, ya, sifat-sifat Allah yang diwujudkan dalam panggung kehidupan dunia ini. Seperti itu perjalanan-perjalanannya. Jadi kita dicukupi oleh Allah, kita kembalinya ke sifat, melihatnya enggak ke kemampuan diri kita dalam
mengumpulkan dan bisa menggapai derajat serta jabatan itu serta kekayaan properti yang begitu banyak. Enggak, kembali ke sifat Allah Ghaniyun, Allah Maha tidak butuh sehingga ia berbagi apapun yang diminta. Kembali ke sifat. Nah setelah itu fatatajalla lahu ma'ani sifat, maka lalu akan tampaklah padanya pengejawantahan dari sifat-sifat Allah itu. Dia melihat, ya Allah, aku bisa ini karena kelembutan dan kebaikan-Mu ya Allah. Nah, itu sudah mulai meninggalkan jebakan materialis ya. Tidak berhenti pada materi. Wa qala ta'ala li'anna al-afsal tirah sifat, sebab perbuatan itu muncul dari sifat. Kalau kita ini sering berdonasi, sering berbagi, ini kan perbuatan berbaginya itu sebelum ada perbuatan berbagi, ini lahirnya kan dari sifat baik kita, sifat hati kita, baik hati kita, begitu. Wa fil khabar ma tajalla li syai'in la khusya'alahu. Tidaklah Allah bertajalli kepada sesuatu melainkan sesuatu itu akan tunduk padanya. Nah, wa kama annahu ta'ala la yatajalli syai'in la khusya'alahu kadzalika la yatajalla li qalbin illa ahabbahu dzalika al-'abdururatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak bertajalli kepada sesuatu, yaitu tadi bahwa Allah enggak bimbing cara kita tafakur bisa sampai, ya Allah, ternyata semuanya ini adalah kebesaran Engkau begitu hadir. Engkau bukan cuma maujud ada, tapi bahkan Engkau itu hadir dalam kehidupan. Kebutuhanku Engkau penuhi, kebutuhan keluarga, kebutuhan seluruh makhluknya di alam semesta ini, bahkan bakteri, semuanya Engkau, nggak ada yang Engkau tidak perhatikan, ya, semuanya Engkau perhatikan, semuanya tunduk pada. Maka tidaklah sebuah hati kecuali ketika Allah bertajalli ke dalam hati seseorang, kecuali orang itu tertarik ke dunia spiritual, memahami kehadiran Allah dan begitu dekat, ingin tertarik oleh pesona keindahan Allah Subhanahu wa taala. La yaqdiru 'ala al-imtina' min hubbi abadan. Ia enggak bisa menolak namanya untuk cinta pada Allah. Namanya sama yang dicintai ya pengen terus dekat. Dekat di situ bahasa fikihnya hablum minallah hablum minan nasnya dilakukan. Karena panggilan dari hati yang terdalam yang sudah dibukakan oleh Allah, ya, mengalami ketersingkapan, yaitu tajalli Allah, sehingga ia cinta. Fa'ala qadil ihsan bi tajalli yakunul hub. Seseorang itu seberapa dapat membuka hati dan pikirannya untuk tafakur bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal dan akan menuju ke Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung tajalli Allah pada hatinya. Semakin besar ia membuka diri, nafakuri, kemudian semakin lama, semakin dalam, maka semakin berbanding lurus dengan rasa cintanya kepada Allah itu. Semakin tahu betapa baiknya Allah kepada dirinya, akan semakin cinta. Bagaimana manusia kan, orang akan semakin menghargai ketika orang lain berbuat baik padanya. Wah, udah baik sama saya gini, sama saya gini, sama saya gini. Itu akhirnya tumbuh rasa hormat, tumbuh rasa cinta, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ala qadil hubbi yakun istighraq fi musyahadatil mawsuh. Kalau sedalam apa rasa cintanya kepada Allah atas perbuatan-perbuatannya, atas nafakuri perjalanan hidupnya, kemudian alam semesta ini timbul hub mahabbah, cinta pada Allah, maka istighraq, ia akan tenggelam dalam menyaksikan al-mausuf, menyaksikan zat wujud mutlak yang selalu hadir, selalu berkuasa, selalu berbuat, selalu berkehendak, selalu wujud kehendaknya di alam dunia ini. Itu kelihatan terus. Jadi tidaklah
seseorang berjalan, seseorang berbuat ini, keindahannya itu semuanya langsung pikirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Kemudian maqamatun nasfit tauhid, ya ini yang terakhir, biar kita minggu bulan depan sudah ganti tema. Manusia itu dalam bertauhid yang 3 tahapan tadi itu, 3 martabat tauhid af'al terbagi pada 5 ya, yaitu al-ammah, orang awam. Orang awam itu maqamatnya paling rendah. Kenapa? Ya mereka, pikiran mereka itu wa ashabul maqam al-awwal hum alladziina aqadu bi qulubihim tauhid, sudah bertauhid, ya sudah paham bahwa sudah Allah wujud, gitu, Allah itu ada, namun walam yashtaqilu bil ba'd. Mereka sebab keterbatasan intelektualitasnya, keterbatasan waktunya juga, mereka tidak tenggelam dalam pembahasan tauhid, baik secara keilmuannya maupun secara rasawinya, rasa perjalanan kemana untuk tafakur sampai ke sana. Wasaddaqu bima sami'u, mereka cukup mencukupkan diri mendengarkan apa yang didengar dari para alim ulama, orang yang lebih alim dari dirinya. Wahum al-jamul wafir minan nas, manusia terbanyak ini berada di kelas ini. Ya. Wa hubbuhum khawfan min asma'i, mereka cinta, mereka takut sama Allah, takut murkanya, ya tergantung nama-nama sifat-sifat Allah yang terdengar ke telinga mereka. Selalu mendengarkan tentang neraka itu menakutkan, sedikit mendengar tentang cinta Allah. Akhirnya mereka menjadi pribadi yang tercekam begitu dalam mempraktekkan beragama. Mendengar bahwa Allah ciptakan pintu surga itu lebih banyak dari pintu neraka, itu akan menjadi pribadi yang lebih terbuka dan penuh kasih sayang, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ashabul maqam tsani, yang kedua adalah lebih tinggi sedikit di atas maqam pertama, itu saddaqu bima saddaqu bi, sama seperti yang tadi, yang orang pertama, hanya bedanya zadu bil bahthi wan nafs makhluqat. Mereka punya waktu dan memang intelektualitasnya itu bisa mikir, merenung, ya, memandang terhadap makhluk lainnya. Ya. Ketika berjalan-jalan umpama ke wilayah pantai, gunung, itu nggak sekedar healing fisik saja, cuman hura-hura aja, tapi healing mental dan healing spiritual gitu. Memandang matahari tenggelam, memuji Allah Subhanallah, memandang indahnya kaldera kawah gunung berwarna-warni dan sebagainya. Dia ke sana levelnya dia. Nah, wastadalu bil mawjudati alal muwajjid. Mereka dengan melihat ciptaan-ciptaan ini, akhirnya pemikirnya sampai kepada sang penciptanya. Gitu. Wa aktsar ahli ilmu fi hadzal maqam. Terbanyak orang-orang ilmu kalam di titik ini. Ini seperti ucapan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ba'dahu. Tidaklah aku lihat sesuatu kecuali aku juga bisa melihat Allah setelah melihat sesuatu itu. Jadi dia butuh sarana untuk bisa menghayati kehendak Allah, masih butuh sarana. Dia butuh melihat indahnya alam semesta. Dia butuh melihat asap untuk sampai menentukan ada apinya mesti. Nah, ini seperti itu begitu. Sebagian dari kita. Perjalanan yang kedua adalah maqam tsalis. Yang ketiga ini alladzina taraqqaw an ru'yatil mawjudat ila ru'yatil ijad. Yang 1 dan 2 itu memandang maujud, ya, makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga ini dia sudah memandang bukan makhluknya, tapi keterciptaannya. Bukan fisik makhluknya, tapi proses keterciptaannya, proses maujudnya itu. Ya. Nah, fa'inal asya' kullaha lama khalaqal bari'ata wa jalla, ya, lam yakul laha maqam yang fusiha. Semuanya sampai ini semua tidak mungkin.
Kalau orang yang pertama itu melihat asap gitu aja, oh ada asap gitu aja. Yang kedua itu ada asap, mesti ada apinya ini. Apinya di balik tembok nggak kelihatan gitu ya. Tapi tetap yakin nggak mungkin ada asap tanpa api. Meskipun apinya masih samar-samar ketutup tembok dan dia tidak tertarik untuk melihat benar nggak di faktanya ada api begitu. Tapi sudah logika yang digunakan kan sudah benar, ada asap pasti ada api begitu. Nah ini yang kedua, ini dia tertarik pada iya ini ada asap ini. Asap ini gimana, dari apa prosesnya ini? Nggak mungkin dia ujuk-ujuk tiba-tiba lahir begitu saja. Nah ini yang ketiga ini di sini. Jadi orang ini sudah melangkah lebih jauh. Wa aktsarun nas yadda'ifamun ijadhum an ma'dilin. Nah ini kalau tadi yang pertama, yang kedua tadi seperti melihat sesuatu lalu melihat Allah setelah melihat sesuatu itu. Yang ini ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah bersamanya. Jadi langsung melihat. Kalau yang tadi sebelumnya adalah melihat sesuatu dulu, melihat fenomena apa, lalu menemukan di belakang fenomena itu ada Allah SWT. Nah ini sudah tafakur. Tafakurnya sampai pada melihat sesuatu, sudah melihat Allah itu ada di situ, hadir. Kehadiran Allah ya keterlibatan Allah, kekuasaan Allah hadir di situ, gitu langsung ya. Ini seperti orang yang dalam Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana Allah itu membersamai kalian secara keterciptaannya. Ada peristiwa apa? Ya Allah. Nah, gitu langsung bisa makan, prosesnya makan itu ya ini dari Allah. Aina ma kuntum dimanapun tahu berada. Kemudian yang keempat, alladzina izdadat muraqabatuhum maqarat musyahadatuhum farau asya billah. Kalau tadi melihat Allah membersamai suatu fenomena, suatu perbuatan, yang ini semakin dalam ia menyadari, makin banyak kasyaf yang tersingkap, makin tirai-tirai makin terbuka. Seperti horden itu, horden rumah kita umpama, paling awal kan kalau orang itu habis udah kacamatanya agak diburemin, terus ada horden pertama yang putih, yang lapisan belakangnya baru yang agak lebih tebal. Nah ini dia sudah mulai membuka horden yang paling dekat dengan jendelanya, putihnya dibuka juga dia. Sudah putih kan tetap samar-samar belakangnya. Nah ini melihat seperti perumpamaan di sini. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablahu. Nah, aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah dulu. Allah sudah kulihat kehadirannya, kekuasaannya sebelum sesuatu itu. Seperti itu. Tadi pertama menemukan, menghayatikan Allah setelah peristiwa. Kemudian yang kedua ini adalah membersamai peristiwa, melakukan itu, melihat itu langsung. Nah ini dia melihat kehadiran Allah, kekuasaan Allah sebelum sesuatu. Ya, saya mau berangkat kerja, itu sudah dari awal, berangkat kerja aja, ini sudah izin Allah. Nah begitu. Mau haji, mau umrah, mau bangun rumah, ini sudah izin Allah. Begitu. Jadi sebagaimana qala ba'dul arifin athbatallahu alil ama al makhluq fa athbatu bihil khaliq, ya. Wa athbatal khas nafsahu fa athbatu bihil makhluq wa hum ahlul jam'i. Nah, wa haula'i kulluhum, semua empat maqamat ini, wa in ikhtalafat ahwaluhum fa hum al af'al. Meskipun berbeda-beda, itu masih berhenti di af'alnya Allah. Ya, tadi tauhidnya masih di koridor af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Yusyahiduha, semuanya bisa melihat dari karya nyata Allah dalam kehidupan ini, ya, berupa af'al dan syahadat itu semuanya melihat ala qadri ma qusima lahu min al-qadha, tergantung wadahnya masing-masing, ya gitu tadi ya. Wa amma ahlul maqam al-khamis, ya, yang kelima puncaknya adalah al-ghaibun anil fi'li, yaitu yang sudah tidak lagi membutuhkan sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi butuh melihat
indahnya alam semesta, indahnya antariksa diterangi planet-planet tata surya dan sebagainya, tidak butuh lagi wasilah. Ini al-ghaibuna al-fi'li kullihi wa hum fi maqamit tauhid al-haqiqi. Inilah para insan yang mendapat keistimewaan dari Allah, bisa bertauhid secara hakiki. Wa la yakunu dzalika illa ba'dal mahabbah. Dan tidak mungkin sampai ke sini kecuali dia memang sudah cinta, wal istighfar fi dzikril mahbub, dan lebur dalam ingat terus kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thariq ila dzalika, dan jalan untuk menuju ini atas tasfiyatul qulub minal mahbubat ad-dunyawiyah, yaitu caranya adalah menepiskan ya dari hati kita, ngeluarin dari hati kita ya mahbubat ad-dunyawiyah, kekasih-kekasih palsu, Tuhan-Tuhan palsu, wajala'uha bizikrid daim, dan membuat mengkilat hati kita dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iqbal al-lazim, dan terus menerus menghadap padanya. Dengan amal soleh itu selalu ingat Allah. Dengan amal soleh tidak pernah demi kepentingan egonya, demi kepentingan sempit, popularitasnya dan sebagainya. Hatta na'ud kamil al-majid was-sofiyah, sehingga hatinya itu kembali menjadi laksana cermin yang mencorong, yang jernih dan bersinar. Fa inna dzalika yatadil mahbub ala qadril hub. Pada titik itulah terpahami bahwa sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan tampak sedalam apa cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa tasawuf, memang pendekatan kita kepada Allah itu adalah pendekatan cinta. Demikian para hadirin semuanya, mudah-mudahan terpahami, dan mudah-mudahan Allah dengan ridhonya memberi taufik pada kita Subhanahu wa taala untuk kita semua memiliki hati yang tertarik, kesedot oleh kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang indah ini, sehingga barokah manfaat hidup kita dunia sampai akhirat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kajian tauhid kita ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma, wa la tad'a lahumma fina wa la hawalaina wa la mimman yasma'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah ta'lim kami ini Engkau curahkan kasih sayang-Mu, dan selesainya dari pertemuan ta'lim kami ini, kami berpisah menuju kediaman dan kegiatan kami masing-masing. Itu semua bukan akibat dari perpecahan hati kami. Rabbana ij'al baladana Indonesia hadza baladan amina wa sa'iru biladil muslimin bi jahi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh lakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.